Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alal qalama lil kitabah, al kitaba lil qiraah, al qiraah lil ilmiyah, al ilmiyah lil ibadatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di sini termasuk orang-orang yang sedang mencari ilmu atau bahkan orang yang sedang menuntut ilmu. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi rekan-rekan mahasiswa yang menyaksikan video pembelajaran tentang teori organisasi pada pagi hari ini atau siang hari ini, bahkan sore hari ini ataupun pada malam hari ini. Kenapa saya sampaikan ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, bahkan ada yang malam hari? Karena mungkin teman-teman mahasiswa yang menyaksikan video ini mungkin ada yang di waktu pagi hari, ada yang di siang hari, ada yang di sore hari ataupun di malam hari. Seharusnya pertemuan kita kali ini itu kita laksanakan di dalam kelas, ya, di dalam kelas. Tetapi untuk saat sekarang ini kita melaksanakan perkuliahan itu tidak bisa di dalam kelas di malam hari. Karena bagi umat muslim pada saat sekarang ini menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang mana pada malam harinya melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat sunat tarawih secara berjamaah. Untuk itulah kenapa perkuliahan kali ini Bapak berencana atau saya berencana membuatkan video pembelajaran. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini teman-teman mahasiswa bisa paling tidak sedikit memahami atau mendapatkan gambaran tentang apa itu teori organisasi atau lingkungan organisasi itu apa saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa dipahami, bisa dimaklumi, ataupun bisa paling tidak bisa dimengerti. Mudah-mudahan. Beberapa minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang apa itu organisasi atau definisi organisasi. Nah, definisi organisasi itu sendiri adalah wadah bagi sekumpulan orang yang bekerja sama secara terstruktur sesuai tugasnya masing-masing. Jadi organisasi itu adalah tempat atau wadah bagi sekumpulan orang yang bekerja sama secara terstruktur sesuai tugasnya masing-masing. Kalau kita ambil contoh, ketika kita hendak melaksanakan hiking atau kita hendak melaksanakan panjat tebing, manjat gunung, tentu kita membutuhkan teman atau kita membutuhkan organisasi yang bisa menjadi tempat kita melepaskan hobi kita agar hobi kita itu dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Contoh, ada yang membawa kompor, ada yang membawa tenda, ada yang membawa minuman, ada yang membawa makanan dan lain sebagainya. Nah, begitu pula lah organisasi.
Organisasi itu adalah tempat sekumpulan orang-orang yang bekerja sama. Saya ambil contoh tadi, orang yang ingin memanjat gunung, dia berkumpul orang-orang yang punya hobi yang sama untuk memanjat gunung, sehingga apa yang hobinya itu bisa tersampaikan, tersalurkan dengan organisasi itu, sehingga terjadilah panjat tebing yang mengasihkan, yang membawa manfaat bagi orang-orang yang ikut dalam organisasi tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengertian organisasi. Ini telah kita bahas panjang lebar pada minggu yang lalu. Kemudian setiap organisasi, baik bisnis maupun non bisnis, memiliki lingkungannya sendiri, ya. Atau setiap perusahaan, baik itu bisnis maupun non bisnis, memiliki lingkungannya sendiri, ya. Jadi organisasi itu memiliki lingkungannya sendiri. Nah, lingkungan organisasi selalu dinamis dan selalu berubah. Jadi lingkungan organisasi ini bisa berubah, tidak tetap hanya begitu saja. Kalau kita ibaratkan, lingkungan organisasi ini yang ada di dalam dan di luar ini bisa menentukan kesuksesan sebuah organisasi, ya. Jadi organisasi ini atau lingkungan organisasi ini bisa menentukan sukses dan tidaknya sebuah organisasi. Nah, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang lingkungan organisasi, Bapak akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu nih, apa definisi dari lingkungan organisasi. Nah, definisi lingkungan organisasi itu adalah semua elemen atau faktor, baik di dalam maupun di luar organisasi, yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Nah, lingkungan organisasi adalah faktor atau elemen, baik yang ada di dalam sebuah organisasi ataupun yang ada di luar organisasi, yang dapat mempengaruhi sebagian bahkan keseluruhan organisasi. Jadi tidak main-main ini lingkungan organisasi. Jadi lingkungan organisasi ini harus benar-benar dibina, harus benar-benar dimanfaatkan agar suatu organisasi kita atau organisasi yang kita bentuk ataupun organisasi yang ada di lingkungan kita itu harus benar-benar kita bina. Karena apa? Karena lingkungan organisasilah yang dapat menentukan sukses dan tidaknya sebuah organisasi. Karena lingkungan organisasilah yang dapat menentukan visi dan misi kita itu berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Di sini lingkungan organisasi itu ada dua. Yang pertama, lingkungan organisasi internal. Yang kedua, lingkungan organisasi eksternal. Nah, itu ruang lingkup organisasi atau ruang lingkup lingkungan organisasi. Nah, ini dia ruang lingkup organisasi atau ruang lingkup lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal. Ada dua. Apa saja lingkungan internal itu? Nih, apa yang dimaksud dengan lingkungan internal? Apa yang dimaksud dengan lingkungan eksternal? Lingkungan internal itu segala sesuatu yang berada di sekitar, ya, segala sesuatu yang berada di sekitar atau di dalam organisasi yang berpengaruh atau mempengaruhi organisasi secara langsung. Nah, nanti Bapak akan kasih contohnya apa saja itu lingkungan organisasi internal, apa-apa saja contohnya. Paling tidak ini definisinya lingkungan internal nih. Lingkungan internal ini definisinya adalah segala sesuatu yang berada di sekitar, ya, berada di sekitar atau berada di lingkaran organisasi yang berpengaruh atau mempengaruhi organisasi secara langsung. Itu yang ada di dalam.
Nih, internal itu berarti di dalam lingkungan organisasi. Kemudian lingkungan eksternal. Nah, apa saja lingkungan eksternal itu nanti akan Bapak kasih contohnya. Paling tidak kalian harus tahu dulu nih apa saja yang dimaksud dengan lingkungan eksternal itu. Apa yang dimaksud dengan lingkungan eksternal? Nah, yang dimaksud dengan lingkungan eksternal adalah unsur-unsur di luar perusahaan. Nah, berarti ini yang berada di luar perusahaan. Ya, unsur-unsur di luar perusahaan yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan atau dapat mempengaruhi aktivitas organisasi. Jadi ini berada di luar perusahaan atau berada di luar organisasi. Nah, nanti Bapak akan kasih contoh apa saja lingkungan eksternal itu. Kemudian, nah ini dia lingkungan internal organisasi atau perusahaan ya. Perusahaan itu bisa dimaksud perusahaan itu juga bisa dikategorikan sebuah organisasi ya. Jadi lingkungan internal contohnya adalah karyawan, pegawai organisasi yang bersangkutan, sistem organisasi, peraturan-peraturan yang ada di dalam organisasi tersebut, pimpinan maupun kepemimpinannya, struktur dan lain sebagainya. Inilah yang bisa kita ambil contoh, yaitu karyawan, pegawai organisasi yang bersangkutan, sistem organisasi, peraturan-peraturan, pimpinan maupun kepemimpinannya, struktur dan sebagainya. Inilah contoh-contoh dari lingkungan internal. Kalau karyawannya atau pegawainya jarang masuk ke kantor atau jarang masuk ke perusahaan atau jarang ikut serta hadir dalam membangun sebuah perusahaan yang baik, sering mangkir, sering bolos, malas-malasan, maka perusahaan itu bisa terhambat dalam melaksanakan kegiatannya. Perusahaan dapat terlambat melaksanakan kerjaannya, kegiatannya, karena sebagian karyawannya mangkir untuk bekerja. Contoh di salah satu perusahaan catering misalnya, salah satu perusahaan catering, di sebuah perusahaan catering ini ketika ada orderan masuk, yaitu orderan nikahan misalnya. Nah, karyawannya ini yang seharusnya masak tepat pada waktunya mangkir terlambat, sehingga orderan yang seharusnya jam 10 pagi sudah diantar ke tempat pesta menjadi terlambat, bisa jadi jam 10:30, jam 11, bahkan jam 12. Karena apa? Karena karyawannya terlambat, tidak ada yang memasak, tidak ada yang menyuci piring, tidak ada yang mempersiapkan makanan, sehingga mempengaruhi organisasi atau mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya dan dapat merugikan perusahaan, sehingga perusahaan mendapat komplainan dari yang order. Nah, sehingga lingkungan internal karyawan yang seperti ini harus selalu diberikan peringatan. Kalau tidak bisa peringatan satu dikasih dengan peringatan kedua, tidak bisa peringatan kedua dikasih peringatan ketiga. Kalau juga tidak bisa, ya terpaksa harus dikeluarkan dari perusahaan atau dikeluarkan dari organisasi. Nah, ini enaknya lingkungan organisasi internal yang ada dalam internal, karena perusahaan dapat secara langsung mengendalikan lingkungan internal. Perusahaan dapat mengendalikan. Kalau yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ya tinggal dikeluarkan saja. Contoh lagi, pemimpinnya atau atasannya, HRD-nya atau manajernya tidak sesuai dengan yang diharapkan,
atasannya juga selalu mangkir, ya pimpinannya juga harus dikeluarkan. Nah, itulah enaknya kalau perusahaan di lingkungan internal itu bisa dikendalikan, yang tidak sesuai bisa dikeluarkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan lingkungan internal perusahaan atau lingkungan internal organisasi. Bagaimana mau perusahaannya berjalan dengan baik, bagaimana perusahaannya mau dikatakan sukses, bagaimana mau perusahaannya dikatakan bagus oleh orang-orang luar, kalau di dalamnya saja sudah tidak baik. Jadi perbaiki dulu yang ada di dalam, sehingga orang-orang yang melihat dari luar, perusahaan ini perusahaan yang profesional, perusahaan yang baik, perusahaan yang dapat dipercaya. Nah, inilah lingkungan internal. Kemudian apalagi contohnya lingkungan eksternal. Nah, ini dia lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu sekumpulan atau kekuatan di luar kendali perusahaan yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan manajemen. Nah, ini yang berada di luar ini sulit dikendalikan karena dia tidak dalam kendali perusahaan, karena dia berada di luar. Apa saja contoh-contohnya? Yang pertama, pelanggan. Nah, pelanggan ini adalah salah satu lingkungan eksternal perusahaan yang harus kita jaga, yang harus kita bina. Karena pelanggan inilah yang dapat membuat perusahaan itu menjadi berkembang. Dengan adanya pelanggan yang loyal, maka perusahaan kita semakin lama semakin berkembang. Ini dia, yang pertama itu pelanggan. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan akan dibeli oleh pelanggan. Pelanggan itu sendiri bervariasi jenisnya, sehingga diperlukan taktik penjualan yang bervariasi pula, sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta situasi pasar. Jadi harus pandai-pandai mengambil hati pelanggan. Mungkin mengambil hati pelanggan melalui media sosial, atau mengambil hati pelanggan melalui pelayanan yang baik, melayani pelanggan dengan secara baik, sopan, santun, seperti yang kita rasakan ketika kita masuk Indomaret atau Alfamart. Mereka mengatakan selamat pagi, ada yang bisa dibantu. Kita masuk ke sebuah bank, mengatakan selamat pagi, ada yang bisa dibantu. Nah, itu salah satu menjaga hubungan baik dengan lingkungan eksternal, karena lingkungan eksternal ini dapat mempengaruhi organisasi sebagian, bahkan keseluruhan organisasi. Ini yang pertama, lingkungan organisasi eksternal. Kemudian yang kedua, pemasok. Nah, ini dia juga yang kedua nih, pemasok, lingkungan eksternal. Pemasok, karena pemasok inilah tempat kita mengambil bahan baku yang akan kita jual kembali kepada pelanggan kita tadi. Kalau tidak ada pemasok, maka kita pun sulit untuk memberi pelayanan, memberi produk kepada pelanggan kalau tidak ada bahan baku yang baik. Jadi kita harus membina hubungan baik dengan pemasok ini. Nah, ini yang dimaksud dengan lingkungan organisasi eksternal. Ini pemasok, tempat kita mengambil bahan baku. Contoh, tadi saya kasih contoh catering. Kalau dia catering tidak punya beras yang bagus, bagaimana ingin memberikan pelayanan kepada customer, menjual nasi yang bagus kalau berasnya saja tidak bagus? Nah, jadi harus dijalin kerjasama dengan pemasok, beras yang berkualitas atau daging yang bagus, sayur-sayuran yang segar, buah-buah yang segar, sehingga ketika ada yang order di catering tersebut untuk sebuah pesta, catering tersebut sudah memiliki pemasok yang handal, tempat dia mengambil barang untuk diolah kembali kepada konsumen. Nah, ini harus dijaga betul nih
lingkungan organisasi eksternal ini, pemasok. Kemudian yang ketiga, apalagi lingkungan eksternal organisasi. Ini yang ketiga, pemerintah. Pemerintah berkontribusi besar dalam kesuksesan suatu organisasi, tetapi juga dapat menghambat kemajuan organisasi tersebut melalui suatu kebijakan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada saat sekarang ini lagi tren-trennya thrifting katanya dia, barang bekas, baju bekas, sepatu bekas. Nah, pemerintah sudah masuk nih ke dalam lingkungan ini sehingga menghambatnya perusahaan atau orang-orang yang bekerja sebagai penjual baju-baju bekas karena sudah dilarang oleh pemerintah. Nah, seharusnya ya, pemerintah tidak menggunakan pengaruhnya secara langsung kepada bisnis, tetapi membiarkan atau membatasi dirinya untuk mengurus regulasi dan membiarkan pasar untuk bebas dalam rangka membentuk perekonomian. Seharusnya itu pemerintah tidak ambil alih, tidak melarang orang yang berjualan barang-barang bekas impor seharusnya. Tetapi mungkin pemerintah mempunyai pandangan sendiri sehingga melarang orang-orang untuk berbisnis pakaian-pakaian bekas dengan alasan mungkin yang saya dengar, yang pertama meningkatkan perekonomian yang ada di dalam negeri. Jadi brand lokal harus dikembangkan. Kemudian pakaian-pakaian bekas banyak-banyak penyakit. Nah, itu yang saya dapat atau yang saya dengar alasan dari pemerintah melarang pakaian-pakaian bekas berada di Indonesia atau melarang bisnis pakaian-pakaian bekas, sepatu bekas beredar di Indonesia. Itu alasan dari pemerintah. Ya nggak masalah kalau memang itu ya. Kemudian apalagi lingkungan eksternal. Ini yang ketiga tadi, pemerintah. Jadi terhambat ya. Jadi terhambat bisnisnya atau perusahaan tersebut, organisasi tersebut terhambat lantaran tidak mendapat izin dari pemerintah. Jadi kita harus, seorang perusahaan atau sebuah perusahaan organisasi harus memiliki public relationnya yang berhubungan baik dengan pemerintah sehingga pemerintah dapat memberikan izin tersebut. Harus saling bekerja sama lah antara pemerintah dengan perusahaan. Harus dijalin komunikasi yang baik sehingga ya sama-sama enak lah, agar sama-sama bisa menjalin hubungan kerjasama yang baik antara pebisnis thrifting dengan pemerintah. Jadi harus dijaga dengan pemerintah ini, komunikasinya harus dijaga dengan lingkungan organisasi eksternal, dalam hal ini pemerintah. Kemudian yang keempat, apalagi? Yang keempat itu lingkungan internal organisasi lembaga konsumen. Nih, lembaga konsumen. Lembaga konsumen merupakan lembaga yang memperjuangkan hak-hak konsumen terhadap organisasi. Organisasi dapat bekerja sama dengan lembaga konsumen untuk mendengarkan suara konsumen guna memperbaiki mutu produk dan jasa yang dihasilkan, serta dapat melihat situasi pasar untuk membentuk loyalitas konsumen atas barang dan jasa yang mereka butuhkan. Jadi perusahaan itu harus bekerja sama juga dengan lembaga konsumen, harus dengar keluhan-keluhan konsumen itu apa-apa saja. Nah, mungkin kawan-kawan di sini pernah dengar obat-obatan ada yang bertanda BPUM, apa itu? Harus ada label halalnya, harus ada label dari organisasi tersebut, harus ada label tersebut baru bisa diperjualbelikan ke masyarakat. Nah, itulah yang dimaksud dengan lembaga konsumen. Jadi harus benar-benar hati-hati ingin memproduksi produk, harus mendapatkan izin
harus mendapatkan persetujuan dari lembaga konsumen, harus dapat masukan dari lembaga konsumen, sehingga ketika produk yang kita sebarkan ke masyarakat benar-benar sudah sah, sudah legal, tidak ilegal lagi. Mungkin ketika kosmetik itu harus ada izinnya, BPOM-nya. Ketika makanan itu harus ada tanda halalnya. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan lembaga konsumen. Ini harus dijaga benar ini. Harus dijaga betul ini. Lingkungan lingkungan internal, lingkungan eksternal organisasi lembaga konsumen ini benar-benar harus kita jaga. Karena dengan kita menjaga, maka kita bisa melangsungkan kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima apalagi? Yang kelima itu media. Nah, media ini sangat berperan aktif untuk sebuah perusahaan atau organisasi. Aktivitas ekonomi dan bisnis senantiasa diliputi media karena topik ini dapat mempengaruhi orang banyak. Saat ini peliputan komunikasi massa sudah semakin canggih dan cepat, mulai dari laporan, berita umum, dan khusus. Nah, jadi harus juga saling bekerja sama dengan lingkungan organisasi eksternal, dalam hal ini adalah media. Karena media inilah yang memberitakan perusahaan kita kepada masyarakat ramai. Karena media inilah yang menyebarluaskan produk-produk kita. Karena media inilah yang menyebarluaskanlah perusahaan kita itu apa yang kita jual. Jadi harus saling bekerja sama dengan media. Mungkin kawan-kawan di sini pernah mendengar, mohon maaf ya, kasus dari Ajinomoto yang mengandung lemak babi, mohon maaf, yang tidak beragama Islam. Nah, di sini media sangat berperan aktif. Bagaimana caranya media ini menyebarkan berita ini kepada masyarakat? Nah, perusahaan Ajinomoto ini harus bekerja sama dengan media. Agar apa? Agar media ini tidak memberitakan Ajinomoto ini terlalu luas mungkin, atau tidak memberitakan kasus Ajinomoto ini berlebihan. Ya, tidak begitu diangkatlah beritanya, sehingga beritanya di stop pelan-pelan. Itu tugas dari lingkungan organisasi eksternal, dalam hal ini media. Jadi sebuah perusahaan harus memiliki public relation, harus mempunyai juru bicara yang berhubungan langsung dengan media ini, sehingga berita-berita yang jelek tentang perusahaan kita bisa di skip, bisa diredam. Nah, itulah gunanya perusahaan atau lingkungan organisasi itu harus punya humas atau hubungan masyarakat. Dalam bahasa Inggrisnya itu public relation, penyambung lidahnya. Nah, inilah yang bekerja sama dengan media, dengan pemerintah tadi, lembaga konsumen tadi, pemasok, pelanggan. Nah, inilah kerja dari sebuah atau public relation, harus bekerja sama dengan media ini atau lingkungan komunikasi eksternal atau lingkungan organisasi eksternal. Ya, kemudian yang keenam, serikat pekerja. Ini lingkungan organisasi juga nih ya. Lingkungan organisasi yang ada di luar perusahaan, yaitu serikat pekerja. Nah, perusahaan dalam hal ini public relation-nya harus bekerja sama dengan serikat pekerjanya, atau HRD-nya harus bekerja sama dengan serikat pekerjanya. Karena serikat pekerja ini adalah manajemen akan melibatkan serikat pekerja dalam proses penentuan upah, kondisi kerja dan jam kerja. Jadi HRD ini yang ada dalam perusahaan harus bekerja sama dengan serikat pekerja terkait penentuan upahnya, kondisi kerjanya, jam kerjanya. Mungkin kawan-kawan di sini pernah dengar orang yang bekerjanya 24 jam mungkin atau 10 jam mungkin, tetapi tidak mendapatkan upah yang sesuai. Makanya sering terjadi
karyawan-karyawan itu mengadu ke Disnaker ya. Di sini dalam hal ini serikat kerja terkait penentuan upah, kondisi kerja dan jam kerjanya karena tidak mendapatkan gaji yang sesuai. Nah, dalam hal ini perusahaan atau organisasi harus menjalin hubungan baik dengan serikat pekerja, memberikan upah yang sesuai, memberikan jam kerja yang tepat, dan lain sebagainya. Harus bekerja sama dengan serikat pekerja atau lingkungan organisasi eksternal. Nah, ini yang keenam. Dan yang ketujuh, lembaga keuangan. Nah, lembaga ini memiliki peran sebagai penjamin dan penyedia dana bagi perusahaan. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu ya punya hubungan kerjasama yang baik dengan pihak bank, karena yang menggaji biasanya ya dari uang yang ada di bank itu dia pinjam mungkin dengan menggadaikan tanah dan lain sebagainya. Jadi harus bekerja sama dengan lembaga keuangan ini. Tidak masalah itu saja, biasa penggajian itu melalui bank tersebut langsung ditransfer dari pihak bank. Tak dari itu dari bank BNI, dari bank BTN, bank Mandiri dan lain sebagainya. Nah, jadi harus bekerja sama juga dengan lembaga keuangan. Sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ini harus bekerja sama dengan lembaga keuangan. Kemudian pesaing yang kedelapan, yang terakhir ya. Pesaing. Dalam rangka melakukan pangsa pasar, perusahaan perlu mengandalkan salah satu dari dua peluang terbuka, yakni mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dengan cara mengumpulkan pangsa pasar yang lebih banyak ataupun dengan meningkatkan skala pasar, kemudian mengalahkan pesaing dan memenangkan pasar yang tengah berkembang. Jadi pihak perusahaan harus bekerja sama dengan lingkungan eksternal organisasi, dalam hal ini pesaing. Bagaimana memenangkan persaingan yang berada di lingkungan masyarakat. Ketika kita ambil contoh Pepsodent lah, Pepsodent. Mungkin kawan-kawan banyak mendengar merek Pepsodent, ada Ciptaden, ada Pepsodent, ada Close Up, tetapi yang ada di ingatan kita, ada yang di benak kita itu Pepsodent. Nah, kenapa ada di benak kita Pepsodent? Karena Pepsodent ini sudah berhasil memenangkan persaingan di tingkat Pepsodent atau di tingkat odol gigi, sehingga kita ini selalu ingat kalau odol gigi itu Pepsodent, padahal ada merek Close Up, ada merek Ciptaden dan lain sebagainya. Karena lingkungan organisasi eksternalnya perusahaan odol gigi itu sudah memenangkan persaingan, sehingga bisa membuat pikiran kita ketika kita ingat odol, ingat Pepsodent. Nah, jadi harus benar-benar memenangkan persaingan ya, harus benar-benar memenangkan persaingan. Tidak hanya odol, mungkin Honda, padahal ada Mio, ada Yamaha, ada RX, tetapi kalau orang lihat kendaraan bermotor itu Honda. Kenapa? Karena dia sudah memenangkan pesaing. Karena mereka sudah memenangkan pesaingnya. Dalam hal ini mungkin dia sudah menang dengan Yamaha, mungkin dia sudah menang dengan motor-motor Mio dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita mendengar kata-kata kendaraan bermotor, yang teringat dalam pikiran kita Honda. Nah, bagaimana cara memenangkan persaingan ini? Yang pertama, harus banyak-banyak beriklan. Ya, Honda ini selalu beriklan. Beriklan di televisi, beriklan di YouTube, di media sosial, dan lain-lain sebagainya. Selalu beriklan. Nah, ketika beriklan, tidak iklan saja, dibaca iklannya. Iklannya itu dibaca kapan kira-kira penontonnya itu, jam-jam berapa saja penonton itu rame, jam-jam berapa penonton itu tidur tidak menonton iklan. Harus dibaca datanya, karena ketika kita sudah membaca data yang
kita iklankan tadi, maka iklan kita semakin efektif sehingga kita bisa memenangkan persaingan yang ada di lingkungan masyarakat. Masih banyak lagi. Masih banyak contoh-contoh lain terkait memenangkan persaingan yang ada di luar perusahaan. Masih banyak contoh-contohnya. Inilah lingkungan eksternal organisasi yang harus benar-benar diterapkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi jikalau ingin organisasinya berkembang, maju, dan sukses. Yang pertama itu tadi ada lingkungan internal, dan yang kedua lingkungan eksternal. Baik kawan-kawan mahasiswa, sebelum Bapak akhiri perkuliahan kita pada hari ini, Bapak ingin teman-teman mahasiswa di sini menyimpulkan materi atau pertemuan kita pada hari ini. Kalian simpulkan, lalu kalian tulis di kolom komentar ya. Kalian tulis di kolom komentar apa saja kesimpulan-kesimpulan materi pada hari ini. Nanti akan Bapak nilai. Nanti akan Bapak periksa jawaban-jawaban kalian terkait kesimpulan-kesimpulan lingkungan organisasi internal dan lingkungan organisasi eksternal. Baik, kemudian selanjutnya kita akan pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok. Nah, ini ketua kelasnya tolong nanti dibagi di grup WhatsApp-nya. Kelompok 1 itu membahas struktur dan desain organisasi. Ya. Membahas struktur dan desain organisasi. Poin-poinnya itu pengertian struktur dan bagan organisasi, kemudian bentuk struktur organisasi. Ini tolong nanti ketua kelasnya dibagi kelompoknya. Kelompok 1 membahas pengertian struktur dan bagan organisasi, bentuk struktur organisasi. Nah, ini poin-poin yang akan dibahas oleh kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ini membahas tentang pengertian kinerja organisasi, kriteria kinerja organisasi, indikator dan ukuran kinerja, model-model pengukuran kinerja. Ini kelompok 2. Ya. Ini kelompok 2. Tolong dicatat kelompok 2. Ketua kelasnya nanti dibagi siapa-siapa kelompok 1, siapa kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 yakni kepemimpinan organisasi. Yang pertama pengertian kepemimpinan organisasi, yang kedua pendekatan dalam kepemimpinan organisasi. Ini kelompok 3 yang dibahas. Kemudian kelompok 4, apa yang dibahas? Perubahan dan inovasi organisasi. Yang dibahas itu pengertian perubahan dan inovasi organisasi, dinamika organisasi, keberagaman dan ketidakpastian dalam organisasi. Nih, kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok. Nanti ketua kelasnya dibagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi minggu depan, hari Rabunya itu kalian kumpulkan tugasnya seperti yang Bapak kerjakan sekarang, yaitu menjelaskan melalui video. Contoh nih, kelompok 1 ada 2 orang misalnya. Yang pertama pengertian struktur organisasi, yang kedua bentuk struktur organisasi. Jadi 2 orang nih, 2 orang ini dibahaslah 2 orang ini. Misalnya si Bari membahas tentang pengertian struktur dan bagan organisasi. Kemudian Putri misalnya membahas bentuk struktur organisasi. Nah, jadi videonya ini digabung. Dibuat video lalu digabung. Nah, nanti dikumpul melalui Google Drive seperti biasa.
Ini kelompok 1 ya, dikumpul hari Rabu. Kelompok 2 juga demikian, dikumpul Rabu depannya lagi. Kelompok 3 Rabu depannya lagi. Jadi kelompok pertama Rabu ini dikumpul tentang pengertian struktur dan bagan organisasi, bentuk struktur organisasi. Terserah siapa saja nanti ini kelompok-kelompoknya. Jadi tolong ketua kelasnya dibagi kelompoknya ini dalam bentuk video seperti yang Bapak buat ini. Jadi bisa direkam sendiri. Nanti misalnya si Putri membahas bentuk struktur organisasi, kemudian Bari membahas pengertian struktur dan bagan organisasi. Nah, jadi video nanti dikumpul dijadikan satu. Ya. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata atau ada kesalahan penyampaian, Bapak mohon maaf. Mungkin ini karena dalam video ya. Jadi kalau dalam video ini agak berbeda ketika menyampaikan secara langsung dengan menyampaikan dengan video. Karena ketika menyampaikan di video ini kita langsung melihat wajah kita, tidak melihat audiens, tidak melihat teman-teman mahasiswa, tidak melihat kawan-kawan. Yang kita lihat adalah wajah kita sendiri. Ya mungkin kalau ada penyampaian yang kurang pas, kurang baik atau kesalahan-kesalahan penyampaian, Bapak mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kuliah kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa bermanfaat bagi kita ke depannya juga, dan mudah-mudahan bisa sama-sama kita amalkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.